Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Elisa Purba dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan dari DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan inilah TVR 17 edisi Jumat 8 April 2022. Pemirsa, berita pertama dari daya beli masyarakat yang baru berangsur pulih namun kini mulai dibayangi dengan wacana kenaikan gas LPG 3 kg. Wacana ini disebutkan pemerintah melalui Menko Marinvest pada awal April lalu pasca kenaikan harga Pertamax. Daya beli masyarakat yang baru berangsur pulih, kini mulai dibayangi dengan wacana kenaikan gas LPG 3 kg. Wacana ini disebutkan pemerintah melalui Menko Marinvest pada awal April lalu, pasca kenaikan harga Pertamax. Menyusul kenaikan harga BBM jenis Pertamax, pemerintah menyebut harga Pertalite hingga LPG 3 kg akan ikut naik. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 7 DPR RI, Ratna Juwitasari meminta pemerintah mengkaji ulang skema harga LPG sehingga tidak perlu menaikkan harga. Ya, cuman kalau misalnya ada wacana semacam itu, ya mudah-mudahan tidak jadi dilaksanakan lah. Karena biar masyarakat bisa bernafas dulu gitu loh. Karena ekonomi kita juga baru merangkak naik, baru pulih. Dan masyarakat juga masih harus berjuang gitu kan untuk keluar dari jeratan pandemi yang 2 tahun ini. Sehingga kami berharap pemerintah bisa menemukan skema lain selain menaikkan harga gas LPG. Lebih lanjut, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyebut, melonjaknya harga LPG dunia memang berdampak pada harga di dalam negeri. Tingkat vaksinasi kita sudah demikian. Jadi begitu, kalau memang pemerintah mau menaikkan harga LPG subsidi, sekali lagi harga LPG subsidi, diharapkan tidak membebani masyarakat yang belum pulih secara tuntas. Kan baru saja Pertamax naik, meskipun hari ini Pertalite belum naik, meskipun itu juga berat. Teresia dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jelang arus mudik Lebaran tahun 2022, Komisi 5 DPR RI memberi catatan khusus kepada Kementerian Perhubungan agar memperhatikan arus transportasi mudik dan balik. Komisi 5 DPR RI menghimbau masyarakat tetap mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jelang arus mudik Lebaran tahun 2022, Komisi 5 DPR RI memberi catatan khusus kepada Kementerian Perhubungan agar memperhatikan arus transportasi mudik dan balik, khususnya terkait keamanan, keselamatan, dan kelancaran arus lalu lintas. Komisi 5 DPR RI menghimbau masyarakat tetap mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah saat melakukan mudik Lebaran tahun 2022. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mendukung aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi masyarakat yang akan menjalankan kegiatan mudik Lebaran tahun ini. Selain itu, Lazarus mengajak masyarakat umum bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kami dari Komisi 5 bersepakat prinsip apapun yang dilakukan oleh kita semua, terutama oleh pemerintah, yang bisa menekan sebaran COVID-19 harus kita dukung. Nah, karena memang yang ada solusi hanya di angkutan umum. Kalau untuk angkutan pribadi, memang kita sarankan kepada seluruh masyarakat yang mudik, ya, berharap mereka bisa menjaga kesehatan dan memastikan mereka sehat dan jangan pulang nanti hanya untuk menginfeksi keluarganya yang ada di kampung. Ya, itu. Senada dengan Lazarus, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga meminta masyarakat untuk mengikuti aturan protokol kesehatan serta menjalankan aturan seperti vaksin booster sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan mudik tahun ini. Dalam hal apa yang dilakukan, disarankan atau diwajibkan, kita sepakat untuk mengadakan vaksinasi di semua simpul transportasi. Dari sisi aman dan sehat kita jalankan, tapi dalam strategi mengatasi kepadatan lalu lintas, kami bekerja. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 11 DPR RI telah merampungkan fit and proper test calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan demikian telah terpilih 7 dari 14 orang calon Dewan Komisioner OJK untuk periode 2022 hingga 2027. Telah terpilih 7 dari 14 orang calon Dewan Komisioner OJK untuk periode 2022 hingga 2027. Rapat musyawarah Komisi 11 telah menghasilkan nama-nama calon anggota OJK yakni Mahendra Siregar sebagai Ketua, Mirza Aditya Suara sebagai Wakil Ketua, Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Inarno Jayadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Ogi Prastomiono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Isabella Watimena sebagai Ketua Dewan Audit, dan Friderika Widyasari Dewi sebagai anggota membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Ketua Komisi 11 DPR RI Kahar Muzakir mengatakan semua calon terpilih sudah melalui proses seleksi yang transparan dan memiliki kompetensi yang diharapkan. Di sini tim seleksinya itu ketuanya Menteri Keuangan. Saya kira Menteri Keuangan cukup kompeten untuk menseleksi orang ini. Dan sampai di sini di fit and proper test lagi oleh kawan-kawan sebanyak 56 orang. Sampai berbusa-busa. Dari hasil itu kita sepakat terhadap nama-nama yang telah kita sampaikan tadi. Ya. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mengatakan calon DKOJK terpilih nantinya harus bisa menyelesaikan masalah rendahnya literasi keuangan masyarakat yang menyebabkan masyarakat banyak terjebak pinjaman online. Kita harapkan dengan terpilihnya 7 orang ini menjadi satu kesatuan yang memang bersama-sama membangun otoritas yang lebih bagus, yang lebih baik. Nasabah, masyarakat yang terdampak atau korban menunggu aksi yang lebih nyata dari teman-teman yang sekarang ini terpilih menjadi otoritas jasa keuangan yang baru ini. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi ada liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen soal masalah rekrutmen guru P3K. Selengkapnya setelah jeda berikut ini tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Pemirsa, kembali di TVR 17. Rangkaian seleksi guru P3K pada tahun 2021 masih menyisakan masalah, khususnya bagi para guru honorer yang lulus passing grade namun tidak memperoleh formasi. Menyikapi masalah tersebut, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek melakukan langkah-langkah strategis dan akselerasi kebijakan sesegera mungkin. Simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Rangkaian seleksi P3K Guru 2021 masih menyisakan problem bagi para guru honorer yang lulus passing grade namun tidak memperoleh formasi. Kondisi ini bahkan diakui oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Menurut Nadiem, kasus guru-guru lulus passing grade tapi tidak dapat formasi jumlahnya cukup besar selama rekrutmen P3K Guru 2021. Menyikapi polemik tersebut, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek melakukan langkah-langkah strategis dan akselerasi kebijakan terhadap sisa permasalahan program P3K tahun 2021. Anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan mengatakan, segala persoalan guru P3K yang belum tuntas hingga saat ini perlu dikaji secara komprehensif. Ia meminta Kemendikbudristek segera menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah terkait persoalan guru P3K tanpa formasi. Lebih lanjut, Kemendikbudristek juga harus menggunakan kewenangannya untuk bisa mengalokasikan guru P3K pada setiap posisi tertentu di daerah mereka masing-masing. Hanya saja memang ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan ditindaklanjuti terkait dengan guru-guru yang sudah lulus tapi tidak ada formasinya. Nah ini kan jumlahnya tuh 128.000 ya, banyak sekali ya. Nah ini menjadi tanda tanya buat kita, kritik buat pemerintah, kenapa bisa mereka ikut ujian tapi ternyata tidak ada formasinya. Ini kan satu kemubaziran gitu ya. Nah ini jalan keluarnya seperti apa? Itu yang tadi saya tanya kepada Kemenq, apakah angka 12,2 triliun ini termasuk untuk menggaji guru-guru yang tidak punya formasi itu? Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyampaikan kabar buruk terkait pengadaan guru P3K pada tahun 2022. Menurutnya, cukup banyak daerah yang memutuskan tidak akan membuka seleksi P3K 2022 untuk formasi guru. Kondisi ini dinilainya akan merugikan guru honorer karena kesempatan mereka menjadi ASN semakin kecil. Rapat dengar pendapat guna membahas GTK formasi P3K 2022 memasuki babak baru. Komisi 10 DPR RI kembali melaksanakan RDP dengan mengundang perwakilan pemerintah daerah kota atau kabupaten. Pelaksanaan RDP bersama pemerintah daerah kota atau kabupaten bertujuan untuk mendengarkan keluhan dan masalah dalam formasi P3K. Abdul Fikri Fakih mengatakan, RDP dilaksanakan untuk mengetahui masalah yang dihadapi pemangku kepentingan daerah. Fikri mengatakan, pemerintah daerah kota atau kabupaten mengeluhkan formasi guru mata pelajaran agama Islam, bahasa daerah, dan olahraga. Kemudian hal lainnya yang dikeluhkan adalah jumlah formasi anggaran yang minim, kejelasan surat keputusan atau SK, dan mekanisme proses seleksi. Komisi 10 DPR RI juga mendorong Kemenpan RB untuk memaksimalkan kuota nasional P3K untuk memenuhi kebutuhan dan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kemenak. Untuk itu, pemerintah diminta melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah untuk mendorong peningkatan jumlah formasi yang diusulkan tahun ini. Sehingga
akan lebih memperbesar kemungkinan penyelesaian persoalan guru ASN P3K. Komisi 10 menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan kejelasan nasib guru yang telah lolos nilai ambang atau passing grade pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahun 2021. Namun belum mendapatkan formasi, serta guru honorer lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda wawancara langsung dengan anggota Komisi 1 DPR RI soal penanganan konflik di Papua. Informasinya sesaat lagi tetap di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, konflik di Papua masih saja terjadi pemirsa. Baru-baru ini sejumlah anggota TNI menjadi korban. Lantas bagaimana tanggapan dari anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua? Simak wawancara langsung rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas beberapa waktu lalu. Ya pemirsa, saat ini saya bersama dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Bapak Yan Permenas Mandenas dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dari daerah pemilihan Papua yang akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan evaluasi pengamanan di Provinsi Papua sendiri, Pak. Nah, Bapak, untuk evaluasi pengamanan dari Provinsi Papua sendiri untuk saat ini seperti apa sih Pak kondisinya, Pak? Yang pertama, memang pasca ditetapkannya kebijakan Panglima dan Kapolri ya melalui pendekatan teritorial itu sampai saat ini memang cukup efektif untuk beberapa wilayah yang ada di Papua. Tetapi ada 1-2 wilayah yang masih terus terjadi insiden kontak tembak yang dilakukan oleh kelompok KKB terhadap aparat TNI, Polri dan juga masyarakat sipil. Nah, kita berharap daerah-daerah tertentu atau daerah tersebut yang masih terus intensitas konfliknya masih meningkat dan kontak tembaknya masih terus berlanjut, saya berharap untuk Panglima TNI, Kapolri untuk membahas khusus penanganan wilayah-wilayah tersebut. Minimal patroli rutin harus dilakukan, ya. Kemudian penambahan kekuatan pasukan organik yang ada di Papua harus dipertebal karena Polres, misalnya Polres persiapan di puncak
Jaya, itu Kapolresnya yang ada, tapi anggotanya level Polsek. Itu kan nggak bisa untuk aman. Kemudian Kodim yang ada Kodim di Puncak Jaya membawai Puncak. Nah, yang ada di situ cuma Koramil dan Perwira Penghubung, itu anggotanya pun juga nggak cukup. Nah, untuk itu maka dibantulah dengan Satgas Kodam, ya, yang membackup tugas-tugas dari Kodim dan tugas-tugas dari TNI AD di sana. Nah, saya berharap dengan adanya kekuatan yang saat ini ada di sana, harus diintensifkan semaksimal mungkin agar mereka melakukan perlindungan terhadap diri sendiri, perlindungan terhadap masyarakat, dan melakukan patroli rutin yang menunjukkan bahwa kesiapsiagaan kita dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Itu. Sehingga tidak terjadi insiden-insiden yang sifatnya sangat darurat, tiba-tiba kita mengalami gangguan kontak tembak dari kelompok-kelompok KKB. Nah, selain itu juga memang yang sampai saat ini di Papua belum bisa kita minimalisir konflik karena belum sinkronnya antara aparat TNI dan Polri, pemerintah, ya, dan stakeholder yang ada di Papua untuk menjalankan protap pengamanan di wilayah Papua sehingga kondisivitas yang kita inginkan bersama itu bisa tercapai. Nah, kalau sampai dengan saat ini masih terus terjadi kontak tembak, saya pikir ini harus menjadi evaluasi dari Panglima TNI, ya, sehingga ke depannya hal seperti ini tidak terjadi kepada anggota TNI kita, keluarganya, masyarakat sipilnya, ya, saya pikir tidak boleh terjadi, begitu. Jadi TNI Polri, saya berharap untuk konsolidasinya harus lebih bagus lagi. Kemudian memperketat jalur distribusi senjata dan jalur distribusi amunisi, termasuk memperketat standar penggunaan senjata dan standar penggunaan amunisi. Itu. Kemudian oknum-oknum aparat yang masih mendistribusikan dan menjual amunisi dan menjual senjata ke KKB itu tidak dibenarkan dengan alasan apapun, alasan kesejahteraan pun juga tidak boleh dibenarkan. Itu. Karena sumpah prajurit mereka terhadap bangsa dan negara mereka harus junjung tinggi, mereka harus jaga. Jadi tidak dibenarkan ada anggota TNI menjual, ya, atau oknum anggota TNI dan Polri menjual amunisi dan menjual senjata ke KKB, kemudian itu dibenarkan dengan alasan-alasan yang saya pikir tidak argumentatif. Itu tidak boleh. Begitu. Apapun bahwa negara ini adalah negara hukum, punya aturan yang mengikat sehingga semua patut menjalankan itu. Yang tidak menjalankan itu berarti tidak patuh terhadap konstitusi negara dan itu harus ditindak tegas. Sehingga jadi efek jera buat yang lain ke depan dan tidak melakukan hal yang sama terulang terus sampai saat ini. Karena hari ini KKB bisa eksis karena suplai amunisi masih jalan. Itu suplai senjata masih jalan. Nah, pertanyaannya, KKB punya senjata tapi kalau tidak punya amunisi mana ada dia bisa melakukan kontak tembak? Tidak bisa. Tapi karena amunisi masih terus disuplai, mereka beli dengan harga yang tinggi, maka mereka eksis sampai dengan hari ini. Jadi saya berharap agar oknum aparat-aparat kita jangan sampai menjual amunisi yang akhirnya mencelakakan teman-teman mereka sendiri. Tidak boleh, saya pikir. Itu harus dibatasi dari sekarang. Terima kasih. Pak, kalau dari DPR sendiri Pak, untuk langkah-langkah ke depannya untuk supaya bisa menjadi Pak, pemberi solusi mungkin Pak untuk terkait dengan supaya meredam dari KKB ini seperti apa Pak untuk ke pihak aparat TNI atau Polri-nya Pak? Nah, saya pikir kita berharap konsolidasi antara pimpinan ini dengan kebijakan bersama untuk pendekatan teritorial itu harus terjadi sampai ke tingkatan yang paling bawah. Tapi bukan berarti pendekatan teritorial kemudian kita batasi anggota untuk tidak melakukan rutinitas patroli. Itu, tapi harus mendorong anggota untuk melakukan rutinitas patroli untuk menjaga keamanan wilayah. Sehingga wilayah tersebut lebih kondusif nanti. Kemudian bersinergi juga dengan pemerintah daerah dan masyarakat di sana. Terakhir dari saya Pak, kan kadang personel yang di lapangan itu Pak, itu kadang diserang atau di saat kondisi-kondisi itu yang sedang lengah Pak, maksudnya. Mereka kan mungkin sudah mempelajari seperti itu Pak. Mungkin harapannya untuk dari TNI atau Polri sendiri saat kayak gitu untuk meningkatkan apa tuh Pak? Ya saya pikir manajemen operasinya harus diperbaiki. Manajemen operasi diperbaiki, strategi operasi diperbaiki. Mulai dari komandan sampai dengan pasukannya. Harus diperbaiki sehingga komandan jangan sampai lengah, anggota pun juga jangan sampai lengah. Tapi harus kesiapsiagaan di daerah konflik itu perlu ditunjukkan. Bahwa ini kita berada di daerah-daerah yang intensitasnya konfliknya cukup tinggi, maka kita harus mengantisipasi setiap saat. Itu. Sehingga jangan sampai lengah dan kita mendapatkan penyerangan dari kelompok-kelompok KKB. Gitu.
Ya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Yan Permenas Mandenas. Terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah berbincang-bincang mengenai evaluasi pengamanan di Papua. Saya Alfat Rizky mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Pemirsa, itu tadi laporan dari rekan kami Alfat Rizky dari Gedung Nusantara 2 DPR RI. Berikutnya kita akan beralih ke segmen media nasional yang menyoroti isu-isu aktual dan terkini beserta tanggapan dari para anggota Dewan. Usai jeda sesaat lagi tetap di TVR 17. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional pemirsa. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih Elisa. Kita masuk ke headline media online pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen terkait Komisi 11 DPR RI, kita bisa lihat di sini di layar kaca. Di sini yang telah selesai melakukan pemilihan calon anggota Dewan Komisioner. Dan Komisi 11 DPR RI resmi menetapkan 7 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK periode 2022 hingga 2027. Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara resmi menjadi Ketua dan Wakil Dewan Komisioner OJK Jilid ketiga, serta 5 anggota Dewan Komisioner terpilih lainnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Eriko Sotarduga menuturkan bahwa pemilihan anggota Dewan Komisioner OJK periode ini dipilih melalui musyawarah mufakat. Saat memaparkan visi di uji kelayakan dan kepatutan kemarin, Ketua DK OJK terpilih Mahendra menuturkan bahwa efektivitas kepemimpinan OJK yang bersifat kolektif bakal ditingkatkan dan hal ini dilakukan agar pelaksanaan pengawasan lebih terintegrasi dan juga kualitas perlindungan konsumen meningkat. Di sini Ketua DPR RI Puan Maharani berharap anggota DK OJK terpilih
untuk periode ini bisa lebih memperhatikan perlindungan konsumen di tengah maraknya kasus-kasus investasi ilegal dan dapat terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Di sini juga Puan berharap Mahendra dapat mewujudkan visi misinya terkait pelaksanaan pengawasan OJK agar lebih terintegrasi dan lebih berkualitas dalam hal perlindungan konsumen serta masyarakat. Baik, dari OJK kita beralih yang menjadi headline media online hari ini juga di banyak media adalah Balik DPR RI setujui RUU 3 provinsi baru yang berada di Papua. Di sini kita bisa juga lihat di layar kaca akan ada provinsi baru di Papua setelah sebelumnya ada Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembentukan provinsi baru di Papua ini setelah Badan Legislasi DPR RI menyetujui RUU tentang pembentukan 3 provinsi baru di Papua. 3 provinsi baru itu antara lain Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Tengah dan juga Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Ada 3 ya, Papua Selatan, Tengah, dan juga Pegunungan Papua. Persetujuan RUU tersebut dihasilkan di sidang rapat pleno pengambilan keputusan RUU tentang provinsi di Papua. RUU tersebut diusulkan Komisi 2 DPR RI. Sedangkan penamaan 3 provinsi baru itu mengacu pada wilayah adat. Untuk nama Papua Selatan yakni Provinsi Haanim, Provinsi Papua Tengah yaitu Provinsi Mepago, dan untuk Papua Pegunungan Tengah yaitu Provinsi Lapago. Di sini Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani mendukung pemekaran wilayah 3 provinsi baru yang berada di Papua. Puan juga mengklaim pemekaran tersebut untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Dan demikian nih pemirsa, jumlah provinsi di Indonesia akan bertambah 3 lagi sehingga menjadi 37. Terakhir kemarin Kalimantan Utara dan sekarang menjadi 3 lagi. Wah, akan bertambah banyak ya tentunya setelah terjadi pemekaran. Baik, itu tadi 2 isu menarik soal DPR RI yang dibahas di berbagai media online pada hari ini. Soal pemilihan DKOJK dan juga bertambahnya provinsi di Papua. Kita kembali ke rekan saya Elisa. Baik, terima kasih Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalankan. Saya Elisa Purba beserta segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.